Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 1 Januari 2022, Sabtu pertama di bulan Januari yang diinisiasikan sebagai Sabtu para imam. Kita berdoa untuk para imam agar mereka boleh menjadi pelayan yang setia, suci, dan penuh dengan sukacita. Happy New Year untuk sahabat setia Gowor sekalian. Tahun 2022 kita sambut dengan hidup baru, semangat baru, dan pengharapan dalam Tuhan. Tahun 2022 adalah tahun macan air. Pasti lebih baik, penuh dengan berkat dan berlimpah sukacita. Hari ini kita merayakan Hari Raya Maria Bunda Allah. Dogma Maria Bunda Allah merupakan dogma Maria pertama yang diajarkan sejak Konsili Efesus pada tahun 431. Keibuan ilahi atau divine motherhood dalam istilah Yunani disebut sebagai Theotokos. Dalam bahasa Latin disebut Mater Dei atau birth giver of God, yang melahirkan Allah. Dogma ini dikeluarkan untuk melawan bidaan Nestorian yang mengajarkan dalam diri Yesus ada dua kodrat yang terpisah, yakni Yesus yang insani dan Yesus yang ilahi. Implikasi dari pandangan kaum Nestorian menolak gelar Maria sebagai Bunda Allah dan hanya menyebut Maria sebagai Bunda Kristus atau Christotokos. Bunda Maria diberi gelar sebagai Bunda Allah karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Ia sungguh Bunda Yesus yang insani dan ilahi. Inilah dia Maria Bunda Allah. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 2 ayat 16 sampai dengan 21. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Pada akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Bethlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari umurnya, anak itu disunatkan dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat tahun baru untuk kita sekalian. Hari ini selain tahun baru, kita juga memperingati Hari Maria Bunda Allah. Hari ini juga kita memperingati Hari Perdamaian Sedunia. Bapa Suci Paus Fransiskus mengeluarkan pesan perdamaian sedunia agar umat manusia terlibat menjadi aktor-aktor perdamaian dalam menciptakan dialog antar generasi dalam dunia pendidikan dan dalam dunia kerja. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam firman ini kita melihat para gembala yang menjadi aktor-aktor perdamaian.
Mendengar kabar gembira yang disampaikan oleh malaikat Tuhan, para gembala ini segera bergegas pergi ke Bethlehem. Mereka memberitahukan kabar gembira yang didengar dari malaikat Tuhan kepada Bunda Maria dan Santo Yusuf. Para gembala yang disebut sebagai orang-orang Anawim adalah orang-orang sederhana, wong cilik. Namun mereka menjadi juru pembawa pesan damai, membawa kabar gembira, kabar sukacita kepada keluarga kudus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, kita pun dipanggil untuk menjadi juru damai dimanapun kita berada. Janganlah sebagai umat beriman kita malah menjadi kompor, malah menjadi duri dalam daging atau menjadi racun dalam kehidupan bersama. Waktunya untuk berbenah. Mumpung sekarang ini baru awal tahun, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Mari kita menjadi aktor-aktor perdamaian, bukan menjadi aktor pertikaian di tengah-tengah masyarakat dan dalam komunitas umat beriman. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.